Silakan Bapak Arwan, Ibu. Silakan Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ucapan selamat kepada seluruh kontributor di dalam pertemuan kita. Walaupun berjauhan, tetapi satu dalam hati, satu dalam pendengaran. Pendapat dia hanya sederhana. Generasi milenial kita sekarang sudah mempunyai kesempatan dan peluang yang lebih baik daripada kita yang disebut mungkin generasi jadul zaman dulu. Kan tetapi menghadapi generasi milenial ini, kita perlu dua strategi. Strategi yang berbeda terhadap generasi milenial yang sudah dominan dengan generasi milenial yang akan naik. Nah, tentu caranya berbeda. Untuk yang pertama tadi, barangkali kita harus seringkali berdialog. Dialog yang terbuka tentang seluruh masalah-masalah kehidupan. Dan itu sangat penting. Sebab kalau kita menyebut Minangkabau, Minangkabau itu tidak hanya sebatas wilayah, tetapi mempunyai dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, kuat adatnya. Keutamaan yang kedua, kuat agamanya. Itulah yang membedakan Minangkabau dengan Jale paruhnya Pak, kurang jale. Kuat agamanya dan kuat adatnya. Dan istimewanya agama itu masuk ke dalam adatnya. Dan adatnya Minangkabau sesuai dengan agama. Nah, ini keistimewaan dalam bidang pendidikannya. Oleh karena itu, barangkali apa yang disampaikan oleh Prof. Azimar Lazari tadi bisa kita jadikan juga menjadi pandangan kita ke depan di dalam bidang pendidikan. Nah, untuk generasi yang sudah dominan ini dilakukan sering pertemuan seperti yang dilakukan sekarang. Kemudian kita membahas apa problema yang dihadapi, bagaimana cara menghadapi. Generasi yang akan bangkit, ini barangkali diperlukan pertemuan surau. Pertemuan surau ini face to face. Jadi generasi kita yang ada di luar negeri seringkali juga harus bertemu, ya, kemudian membicarakan tentang kecintaan kepada kampung halaman, dan itu merupakan basic daripada pendidikan. Jadi oleh karena itu Buya berpendapat generasi milenial kita sekarang ini bagus, baik, cuma mereka harus dikokohkan adatnya dan dikokohkan agamanya. Hanya dua itu saja. Baik. Demikian barangkali oleh Buya dalam pandangan sederhana, ya. Mudah-mudahan dapat disatukan dengan kontribusi yang telah diberikan oleh para pakar kita terdahulu. Ingat, satu hal yang perlu diingat, pesan Bundo Kandung itu penting. Pesan Bundo Kandung itu penting. Karena mereka memberikan pesan dengan lunak dan prinsipnya keras. Keras dalam makna tidak mau diombang-ambingkan oleh kata. Jadi prinsipnya jelas, tetapi dia menyampaikan dengan cara yang lunak sekali. Dimulai dari kecil, barangkali keistimewaan itu ada di dalam pendidikan juga.
saja saya suap. Sampai kini pun juga kita baju jahit tidak bisa menyampaikan sesuatu bukaan betul, tetapi mungkin dengan cara sindiran. Itu barangkali Pak Basri yang bisa teringat di tengah perjalanan ini. Terima kasih banyak Buya.